Sejumlah temuan bermunculan seiring dengan proses pengusutan kasus mega korupsi KTP elektronik di persidangan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan temuan signifikan untuk menetapkan tersangka baru. Wakil Ketua KPK Saud Situmorang memastikan para penyidik sudah mengantongi nama-nama tersangka baru dalam kasus mega korupsi itu. Dan dalam waktu dekat tersangka baru kasus ini akan diumumkan. Sayangnya Saud enggan membeberkan siapa calon tersangka baru itu. Saud menyatakan dalam pekan ini akan dilakukan evaluasi atas perkara korupsi KTP elektronik untuk selanjutnya diumumkan tersangka baru. Mengenai lebih rinci apa peran tersangka baru dalam kasus ektp ini, Saud mengaku akan menjelaskan dalam konferensi pers di KPK. Sejauh ini KPK menetapkan 3 tersangka, yaitu 2 mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, serta pengusaha pengatur tender proyek KTP elektronik, Andi Agustinus alias Andi Narogong. Irman dan Sugiharto sudah masuk ke dalam proses pengadilan tipikor, sedangkan Andi Narogong masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Oh belum. Kita masih mau bahas dulu ya. Dari DPR kah Pak? Enggak boleh disebut itu. Kalau pesawat AW1. Sidang perkara dugaan mega korupsi KTP elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah kembali digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. 7 saksi akan dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang hari ini. 2 dari 7 saksi tersebut adalah Direktur Keuangan PT Quadron Solution, Willy Nusantara Najohan, dan Direktur Utama PT Poliarta Profitama, Ferry Haryanto. 5 saksi lainnya adalah Amelia Kusumawardana, Vice President Internal Affairs PT Biomorph Loan Indonesia, Junaidi, Pendara Pembantu Proyek EKTP, Endah Lestari, Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pengadaan Proyek EKTP, Najamuddin Abror, Pegawai Sukovindo, dan Melia Nawati. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Arief Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Arief, selamat siang. Apa saja poin-poin utama dari kesaksian yang disampaikan di persidangan hari ini? Ya, selamat siang Elvira. Hari ini sidang ke-17 mega korupsi di KTP sudah berlangsung. Tadi sidang dimulai pada pukul 13. Sebetulnya tadi sidang sudah dimulai pada pukul 11.30, namun tadi hanya pengenalan saksi dan juga pembacaan sumpah. Dan sebelumnya memang disampaikan itu ada 7 saksi, namun tadi pada saat pengenalan saksi ternyata ada 8 saksi yang dihadirkan pada persidangan ke-17 kali ini. Dan saksi ke-8 itu adalah Pratomo Sidi Supali, ia adalah Kabak Dukungan Komersial Divisi Keuangan Akuntansi PT Sukovindo. Dan untuk 8 saksi ini ternyata dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua dibagi masing-masing 4 saksi. Untuk sesi pertama itu ada 4 saksi yang dihadirkan, yaitu yang pertama adalah Amelia Kusumawardani, yang kedua adalah Willy Nusantara, dan yang keempat adalah Junaidi. Untuk sesi kedua nanti dibagi menjadi 4 saksi lagi, yaitu adalah Melia Nawati, Ferry Haryanto, Najamuddin Abror, dan Pratomo Sidi Supali. Dan yang menarik ini untuk Melia Nawati ini, info terbaru dari Jaksa Penuntut Umum bisa dapat, Melia Nawati ini ternyata adalah kakak ipar dari Andi Narogong, karena istri Andi Narogong adalah adik dari Melia Nawati. Dan tadi pada pukul 13 sampai dengan saat ini, dari kesaksian 4 saksi pertama, itu yang pertama adalah kesaksian dari Endah Lestari. Endah Lestari ini ia adalah Kasubag Sistem dan Prosedur Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan dalam proyek IKTP ia bertugas sebagai panitia penerima dan pemeriksa pengadaan proyek IKTP. Dan Endah Lestari dalam kesaksiannya tadi ada beberapa poin yang saya catat. Dan memang dalam kesaksian Endah Lestari pada saat ia tanya jawab dengan pihak Jaksa Penuntut Umum, diketahui bahwa selama menjadi panitia penerima dan pemeriksa IKTP pada akhir Desember 2013 dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Endah Lestari, target 172 juta IKTP yang ditargetkan kepada konsorsium PNRI ternyata tidak memenuhi target, karena di fakta-fakta di lapangan dari temuan Endah Lestari itu hanya mencapai 122 sampai dengan 123 juta keping IKTP saja yang baru terselesaikan. Dan masalah inilah kemudian yang ditindaklanjuti oleh JPU. Pihak JPU lalu menanyakan apa tindak lanjut dari ketidak pencapaian target ini. Dan Endah Lestari menuturkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 ia sempat diajak bertemu ke ruangan Irman, terdakwa Irman, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri. Dan dalam pertemuan tersebut Irman secara tidak langsung meminta kepada Endah Lestari bahwa
target 172 juta iktp tersebut dikoreksi menjadi hanya 145 juta keping saja yang diproduksi. Dan ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagi JPU, mengapa angka 172 juta ini kemudian turun menjadi 145 juta. Dan tidak hanya itu, dari laporan yang diterima oleh Endah Lestari dari daerah-daerah juga yang sudah mengirimkan berita acara serah terima bahwa faktanya hanya ada 122 sampai 123 juta keping saja. Inilah kemudian yang diminta oleh Irman selaku Direktur Pengelola Informasi Administrasi di Jen Dukcapil untuk ditutupi. Dan pada saat itu juga Endah Lestari diyakinkan oleh Irman bahwa kekurangan dari jumlah kuota yang sudah ditentukan itu nantinya dijamin oleh bank garansi. Dan nanti memang Irman meyakinkan Endah Lestari bahwa ada bank penjamin, bank garansi yang akan menutup kekurangan kuota tersebut. Nah, yang menarik di sini adalah dari bank garansi ini, ketika pihak JPU menanyakan apakah saudara Endah Lestari pernah melihat surat dari bank garansi tersebut, ternyata pengakuan dari Endah Lestari, ia tidak pernah melihat surat dari bank garansi tersebut. Ia hanya diyakinkan bahwa bank garansi tersebut ada dan sudah terlaksana. Dan inilah kemudian yang menjadi fakta baru di persidangan. Dan tidak hanya itu, tadi juga dalam persidangan juga ditanya juga oleh JPU, lalu apa komentar dari terdakwa Irman ketika mengetahui bahwa Anda sepertinya berat untuk menutupi ketidaksampaian jumlah produksi iktp. Dan tadi juga Endah Lestari akhirnya mengakui bahwa ia sedikit mendapatkan tekanan dari Irman bahwa pada saat pertemuan 28 Desember 2013, Irman sempat menggertak dengan menyebut bahwa saudara Endah, saudara punya suami, punya anak, dan tentunya Anda ingin kehidupan tetap berjalan dengan baik. Dan Endah Lestari mengaku dengan gertakan sedikit saja ia mengaku takut atas desakan dari Irman. Dan inilah kemudian yang kembali memunculkan fakta baru bahwa memang pelaksanaan konsorsium PNRI ini tidak sesuai dengan target yang sudah ditargetkan. Dan saat ini masih berlangsung dan sedang berlangsung tanya jawab kepada Junaidi, bendahara dari KTP. Dan nanti kita tunggu saja apa saja fakta terbaru yang disampaikan oleh Junaidi. Elvira. Oke, kita tunggu nanti bagaimana selengkapnya kesaksian para saksi hari ini di persidangan. Arief Kurniawan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.